Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu illallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdi hidayata man aqarra bi azamatihi wa jalalih wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa wa alihi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sarid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Tadi telah dibacakan riwayat sunnah membaca doa ketika melihat hilal. Yang dimaksudkan hilal di sini adalah tanda masuknya bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian tatkala melihat hilal dan berbukalah tatkala melihat hilal. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan khususnya. Ada satu kitab fikih karya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri berjudul Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Beliau di dalam satu bab khusus menyatakan bab sunani shaum, bab tentang sunnah-sunnah berpuasa. Kemudian beliau sampaikan sunanu saumi kathiratun, sunnah-sunnah berpuasa terlebih khusus di bulan suci Ramadan itu kathiratun, banyak. Minha, namun poin yang pentingnya diantaranya yaitu ta'jilul fitr. Di antara sunnah-sunnah di dalam berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan yaitu ta'jilul fitr, segera berbuka puasa bila tiba waktu berbuka puasa. Itu sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatil Qulub memberikan satu isyarat bahwa puasanya orang Yahudi dan Nasara itu kurang lebih 2 bulan. Kemudian cara berbuka puasa mereka menunggu ketika malam telah gelap gulita, sehingga Nabi memisahkan antara cara berpuasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab. Di antaranya segera berbuka puasa ketika tiba waktu berbuka puasa. Hal ini dinyatakan oleh Al-Imamul Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia dalam keadaan baik jika dia segera berbuka puasa. Di riwayat yang lain dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar. Senantiasa umatku dalam keadaan baik tatkala dia segera berbuka puasa. Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 360 Hijriah dalam kitabnya Al-Mu'jam Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilul iftar wa akhirus suhur.
segeralah berbuka puasa dan akhirkanlah sahur. Makna suhur di sini adalah makan di akhir malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa, beliau tidak lupa berdoa, karena itu adalah satu waktu yang istimewa, sehingga Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, menyatakan di antara waktu-waktu mustajab adalah ketika berbuka puasa. Beliau sebutkan dalam kitab Fadailul Awqat, dan dinukilkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karya Syekh Abdul Hamid Quddus meriwayatkan satu hadis. Nabi bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Sehingga Nabi SAW memberikan satu contoh kepada kita, ketika berbuka puasa juga Nabi tidak melupakan doa. Di antara doa-doa yang Nabi baca disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain, di dalam 2 kitab sahih mereka, itu disebutkan doa dari Nabi kita Muhammad, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu secara teks yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian para tabi'in menambahkan doa tersebut yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan di dalam Sunan Abi Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, yaitu Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Nabi juga membaca doa Zahaba zam'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Jadi 2 riwayat ini menunjukkan doanya Nabi Muhammad SAW ketika hendak berbuka puasa. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini beliau mengatakan yang paling afdal yaitu menggabungkan dua doa tersebut. Yang pertama kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita tambahkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu zahaba dham'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini yang diajarkan oleh seorang ulama Syafi'i bernama Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Kemudian cara daripada berbuka puasa yang diajarkan oleh para ulama, yaitu ketika sudah azan, yaitu tanda azan inilah tanda berbuka atau tenggelamnya matahari. Sebenarnya standarnya itu tenggelamnya matahari. Adapun jam itu hanya bantuan saja. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi katakan gharabati syams faqad aftar shaim. Apabila matahari telah tenggelam, maka sudah saatnya orang berpuasa berbuka puasa. Maka caranya apa yang dilakukan? Ketika sudah azan, kita jangan doa terlebih dahulu, tapi kita makan, menggigit sedikit daripada makanan untuk mendapatkan sunnah ta'jilul fitr, segera berbuka. Setelah itu baru kita doa. Setelah selesai doa, kita lanjutkan makan. Kemudian jangan lupakan untuk menjawab panggilan azan. Itu juga masih tetap sunnah. Ya, azan kita tetap menjawab panggilan azan yang sebagaimana diajarkan di dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW, seperti kitabnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Azkar An-Nawawiyah. Di antara sunnah puasa yang lainnya adalah takhiru suhur, mengakhirkan sahur. Nah, secara umum sahur adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sehingga Nabi SAW beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Saking pentingnya sahur, Nabi katakan kalau kita tidak sempat waktu untuk makan, beliau katakan cukup dengan seteguk air.
Beliau katakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Rasul SAW bersabda, tasahharu walau bijar'atin min ma', sahurlah kalian walaupun seteguk air, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi sangat tekankan sahur? Karena sahur ini membedakan cara puasa kita dengan ahli kitab. Ahli kitab tidak ada sahur, kaum muslimin harus ada sahur. Sehingga Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam Sarah Muslim mengatakan innal yahuda wan nasara la yatasahharun. Puasanya orang Yahudi dan Nasara, mereka berpuasa tapi mereka tidak sahur, kata Imam Nawawi. Sehingga di dalam riwayat Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahar. Pembeda antara puasa orang muslim dengan orang ahli kitab adalah makan sahur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya diakhirkan. Berbeda dengan berbuka, disegerakan. Kalau sahur sunnahnya diakhirkan. Ada sahabat namanya Zaid bin Thabit, pernah ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan ini tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anas bin Malik pernah mendengar Zaid bin Thabit mengatakan, kunna natasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah sahur bersama Nabi. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, cara sahurnya Nabi waktunya kapan? Dengan panggilan azan, melaksanakan sholat subuh. Maka Zaid bin Thabit mengatakan qadru khamsina ayatan, ukurannya 50 ayat Al-Quran. Artinya tidak terlalu lama dengan waktu subuh. Itu dengan syarat kita yakin tidak sampai masuk waktu yang dilarang kita makan, yaitu keluarnya fajar shadiq. Kita sudah terbiasa dan sudah yakini bahwa mengakhirkan sahur tidak kebablasan, maka itu kesunahan harus kita lakukan sehingga mendapatkan fadilah dari hadis-hadis yang telah Nabi sampaikan kepada kita, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya al-iftar ala tamr. Menu berbuka yang paling disunnahkan adalah kurma. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftar ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Apabila seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka menggunakan kurma. Tamrin, Nabi gunakan tangkir, nakirah. Maknanya satu butir kurma juga sudah mendapatkan kesunahan. Nah, kalau kita lebihkan, ada baiknya melebihkan dengan ukuran hitungan ganjil. Karena sebagaimana kita ketahui, Nabi sering melakukan satu perkara yang baik dengan hitungan ganjil. Juga dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu maha ganjil, cinta kepada yang ganjil. Kemudian kalau tidak punya kurma, Nabi katakan, "Faman lam yajid falyuftir 'alal ma' fa innahu tahur." Kalau tidak punya kurma, maka bukalah dengan air minum. Karena air minum itu tahur, suci dan mensucikan. Di riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal yang sama juga kita gunakan di saat sahur. Menu makanan yang paling utama ketika sahur adalah kurma. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah dalam Sunanul Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min tamrun. Sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurma yang terbaik jenisnya adalah kurma ajwa. Kurma ajwa, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajwatu minal jannah. Kurma ajwa berasal dari surga. Wa hiya shifaa'un minas sum. Dia adalah obat dari racun. Di dalam kitab At-Tibb Nabawi karya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah wafat 751 Hijriah meriwayatkan hadis daripada keutamaan kurma ajwa. Nabi bersabda, man tasabbaha bis-sab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yawm minas sihrin wala summin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sarapan pagi 7 butir kurma ajwa, maka di hari tersebut lam yadurrahu, tidak akan bisa membahayakan padanya, dzalikal yawm sihrun wala summun, sihir ataupun racun. Karena sebab mendapatkan keberkahan dari kurma ajwa dengan berkat doa Nabi. Jadi Nabi SAW mendoakan kepada kurma ajwa, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis dunia yang lahir tahun 773 Hijriah wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa seluruh daripada keberkahan kurma ajwa bukan karena kurma ajwa, tapi bibarkati doain Nabi, tapi berkat doa Nabi kepada kurma ajwa, bukan karena zatnya daripada kurma ajwa walaupun berasal dari surga. Kemudian yang paling afdal kurma rutab. Rutab adalah kurma yang matang di atas pohon. Kalau kurma yang ada yang sering kita makan, yang ada di Indonesia itu namanya tamar, kurma yang mujaffaf, yang sudah kering. Nah, rutab ini Allah sudah isyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu makanannya Sayyidah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijif'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Guncangkanlah batang pohon korma tersebut, niscaya akan jatuh kepadamu kurma rutab janiyah, kurma yang matang di pohon. Sehingga para ahli medis, para kedokteran, para dokter ini menyatakan orang yang habis melahirkan itu baiknya memakan kurma, mengembalikan energinya dan mengembalikan stabil tubuhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ada kurma rutab, beliau lebih mengutamakan makan kurma rutab daripada tamar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah wafat 241 Hijriah dalam musnadnya, kemudian diriwayatkan oleh Abi Daud dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabatin qabla an yusalliya. Nabi ketika berbuka puasa biasanya yang beliau makan adalah kurma rutab, kurma yang matang di atas pohon, sebelum beliau sholat maghrib. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin. Kalau tidak ada kurma rutab, beliau makan kurma tamar yang kering. Fa in lam takun, kalau tidak ada kurma kering, hasawatin min ma, beliau hanya minum beberapa teguk air. Beberapa teguk air. Karena cara berbuka, kalau menu kita makan kurma dulu baru minum air, bukan minum air atau minum teh dulu baru makan kurma. Tapi kita makan kurma dulu baru minum air. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW cara berbuka puasa. Namun tidak harus kurma. Kalau memang tidak ada kurma, maka kesunahannya juga adalah makanan-makanan pengganti yang sifatnya manis. Ada satu riwayat kisah turun-temurun dari para suyukh, para guru. Ada ulama Indonesia bernama Syekh Nawawi Al-Bantini. Beliau mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Di saat beliau mengajar kepada murid-muridnya, itu sedang membahas bab sunnah berbuka puasa. Sampailah kepada pembahasan kurma. Beliau jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa sering memakan kurma. Maka murid-muridnya yang kebanyakan berasal dari Jazirah Arab bertanya kepada Syekh Nawawi, yang mereka ketahui Syekh Nawawi adalah orang Banten, orang Indonesia. Pada zaman tersebut dikenal dengan Jawi. Kemudian murid-murid bertanya, wahai Syekh, kalau di tempatnya kalian tidak ada kurma, lantas berbuka puasa dengan apa?
Maka dijawab oleh Syekh Nawawi, kalau kami berbuka puasa dengan buah yang manisnya sama seperti kurma. Penasaran murid-murid, seperti apa buah tersebut? Kata Syekh Nawawi, tunggu sebentar, saya akan tunjukkan buah tersebut. Akhirnya beliau mengambil, ya, tangan beliau letakkan di belakang punggung dengan keramatnya beliau. Kemudian tangan itu diangkat, sudah ada buah rambutan. Beliau tunjukkan, nah buah ini yang biasa kami makan sebagai pengganti kurma. Dibuka itu buah, rasanya juga manis. Nah ini para ulama ketika menjelaskan tentang kisah ini memang tidak termaktub dalam kitab, tapi dari cerita para guru yang sampai kepada kami. Bahwa Syekh Nawawi ini mengajarkan juga bahwa kalau memang tidak ada kurma, boleh diganti dengan makanan-makanan yang manis. Dan itu direstui oleh para fuqaha. Dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i itu disebutkan, diantara di footnote catatan kaki dari kitab Al-Yaqut Nafis itu disebutkan kalau kurma tidak ada bisa diganti dengan makanan-makanan yang bersifat manis, termasuk kue, termasuk zabib, ya, dan lain sebagainya. Nah itu kesunahannya daripada menu makanan di saat berbuka. Jadi yang pertama adalah kita makan kurma dulu kalau punya kurma, kalau tidak ada mengganti dengan makanan manis, setelah itu baru minum. Ya, tapi yang dengan kaifiyah yang telah diajarkan tadi, doa terlebih dahulu dan seterusnya. Ya, kita makan di awal cukup sedikit saja, setelah itu kita doa, kemudian kita lanjutkan dengan makanan-makanan ringan setelah itu. Itu pun berlaku kepada sahur. Sahur juga tetap menggunakan kurma. Nah, jadi kalau kata sahur itu artinya makanan yang dimakan di waktu sahur. As-sahur. Kalau as-suhur makannya di waktu akhir malam. Kalau sahar adalah akhir waktu malam atau akhir penghujung malam. Kalau sihir adalah tipu muslihat, berasal dari kata yang sama tapi maknanya berbeda. Sunnah yang berikutnya daripada sunnah-sunnah berpuasa adalah iktsarul Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena secara historis Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi mempraktekkan tadbiqiyah nabawiyah. Nabi mempraktekkan secara nyata. Tiba bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran dan tadarusan dengan malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Ibni Abbas mengatakan, karena Rasulullah ajwadan nas, adalah Rasulullah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan dermawan beliau lebih hebat lagi ketika di bulan suci Ramadan. Hina yalqa Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan suci Ramadan. Fayudarisuhul Quran, kedua-duanya tadarusan Al-Quran. Maka ini menjadi sunnah banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, ada riwayat hadis dari sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili mengatakan Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senang membacanya di hari kiamat. Di dalam riwayat Imam Tabrani dinukilkan Rasul SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi' musyaffa wa mahilun musaddaq. Al-Quran ini bisa memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Wa mahilun musaddaq, dan Al-Quran menjadi pelapor dari perbuatan kita, pelapor dari amal kita, pelapor daripada orang yang senang membacanya atau sebaliknya orang yang tidak pernah membacanya. Dilapor di hadapan Allah di hari kiamat musaddaq, dan Allah membenarkan laporan Al-Quran. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan membawa dia ke surga.
Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Namun siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, tidak dijadikan sebagai pedoman hidupnya, tidak dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupannya di dunia, maka Al-Quran akan menggiringnya ke dalam neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya ada hadis pendek Nabi katakan, Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran bisa menjadi syafaat bagimu, tapi juga Al-Quran bisa menjebloskan dirimu ke dalam neraka, kata Rasul SAW. Maka jadikan bulan suci Ramadan adalah bulan kita interaksi dengan Al-Quran. Minimal kita khatamkan di bulan Ramadan Al-Quran. Kalau tidak bisa 2 kali, 3 kali, paling minimal 1 kali. Dan Imam Malik bin Anas ketika tiba bulan suci Ramadan, beliau mengatakan marhaban bi syahril Quran, selamat datang bulan Al-Quran. Beliau fokuskan sebulan penuh hanya membaca, mengkaji, mengajar dan belajar Al-Quranul Karim. Seluruh kitab beliau tutup di bulan suci Ramadan. Itu dalam mazhab Malikiyah. Kemudian sunnah berikutnya adalah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan, as-sadaqah fi Ramadan, banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan sedekah ini pahalanya dilipat gandakan jika kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan amalan sedekah ini luar biasa. Ada satu riwayat dari Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabb. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Wa tadfa'u mitata su', mencegah mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Jadi orang yang bersedekah mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad SAW, ketika dia bersedekah dia akan terhindar daripada wafat dalam keadaan buruk. Sebagaimana yang Nabi wasiatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wahai Ali, di awal pagi bersedekahlah, karena sesungguhnya musibah tidak akan bisa menimpa orang yang bersedekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, ketika kita sudah bersedekah ada perisai pelindung yang melindungi diri kita dari segala musibah, dari segala bala. Maka disunnahkan di awal pagi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Minahu As-Saniyah, yang beliau ceritakan tentang wasiat Nabi Muhammad kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Qalyubi dalam kitabnya Nawadir, ada seorang wanita menjadi pelayannya Nabi. Kemudian Nabi menerima dan dia bekerja di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerja tidak memakan waktu yang cukup lama. Kemudian Nabi perintahkan Sayyidatuna Aisyah untuk memberhentikan pembantu tersebut, pelayan tersebut. Padahal pelayan tersebut tidak punya salah. Dan Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa dia adalah seorang pembantu yang rajin, asisten rumah tangga kalau zaman sekarang. Dia rajin, orangnya baik, ahli ibadah. Kemudian, kenapa engkau keluarkan wahai Nabi? Apa salahnya? Kata Nabi Muhammad SAW, saya diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengeluarkan dia dari rumah, karena tidak boleh ada penghuni neraka yang tinggal di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Ternyata memang ketetapan wanita itu adalah penghuni neraka, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena takdirnya makhluk Allah telah menetapkan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah sudah menulis seluruh takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kisaran waktu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka dikeluarkanlah wanita tersebut. Ketika wanita tersebut, pelayan tersebut dikeluarkan, Sayyidatuna Aisyah memberikan beberapa butir kurma dan uang. Diterimalah oleh pembantu tersebut. Keluar dari rumah, berjalan beberapa langkah, ternyata ada pengemis, orang yang dalam keadaan kelaparan, meminta kepada wanita tersebut. Diberikanlah kurma.
Maka orang yang tadi kelaparan, dia memakan kurma sedekah dari pelayan tersebut. Dia gigit itu kurma, kemudian di dalam catatan takdir yang tadinya penghuni neraka berubah menjadi penghuni surga. Malaikat Jibril turun kedua kalinya melapor kepada Nabi bahwa wanita tersebut sudah berubah takdirnya. Itu juga bagian dari takdirnya Allah. Kata Imam Ali, takdir itu sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasia-rahasianya Allah. Kita tidak perlu tenggelam di dalam masalah itu, karena itu ilmunya Allah. Cukup kita jalani hidup melakukan yang baik. Urusan surga neraka urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi heran, kok bisa berubah? Maka Jibril mengatakan tadi dia sedekah sebutir kurma. Ada orang yang kelaparan memakan kurma tersebut, Allah langsung rubah dia takdirnya yang tadinya penghuni neraka menjadi penghuni surga. Itu yang dimaksud oleh Nabi, sedekah itu tadfa'u mitatasu. Sedekah mencegah seseorang wafat dalam keadaan buruk. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, ittaqun nara walau bisyakki tamar. Takutlah terhadap api neraka walaupun sedekah sepotong korma. Kalau tidak dapat sepotong korma untuk bersedekah, maka dengan kalimah thayyibah, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, itu juga sedekah yang paling minimal. Kata Nabi dalam hadis, al-kalimah at-thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kalau tidak mampu kita mengucapkan kalimat yang baik, maka kita bersedekah dengan senyuman. Nabi bersabda, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, la tahkaranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah penuh senyuman. Itu wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah-sunnah yang ringkas. Ada banyak, tapi ini diantaranya yang disebutkan di dalam kitab Al-Yaqut Nafis tentang sunnah-sunnah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wal mahruma. Allahumma nadhir qulubana 'ala ta'alluqi min banunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.